Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, hidayah serta inayahnya kita dapat berkumpul dalam kajian ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa pula sholawat serta salam yang senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menghadirkan kultum kepada hadirin sekalian tentang rasa syukur. Bagaimana menjadi seorang muslim dengan rasa syukur yang baik, bagaimana mengimplementasikan rasa syukur ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Syukur sebagaimana telah dijabarkan oleh Ibnu Qayyim adalah perbuatan menunjukkan adanya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam diri kita. Dengan cara apa? Yang pertama, kita dapat mengungkapkannya dengan lisan, dengan kata-kata pujian atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengucapkan alhamdulillah ketika kita menemui nikmat kebahagiaan, nikmat kesuksesan, nikmat keberuntungan terhadap apa yang telah kita kerjakan. Maka dengan ucapan lisan alhamdulillah itu adalah contoh dari syukur kita dengan menggunakan lisan kita. Setelah kita mengucapkan rasa syukur kita melalui lisan, kita juga dapat mengamalkannya dari hati kita, yaitu dengan melakukan persaksian dan kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan percaya bahwa setiap kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar, yang terbaik untuk kita, untuk melanjutkan bagaimana kehidupan kita. Maka dari itu, setiap nikmat yang diberi, baik nikmat ujian maupun nikmat kesejahteraan, kita haruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dari hati, kita juga harus mengapalkannya dengan perbuatan, dengan anggota tubuh kita, yaitu dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Bagaimana cara menjalankan seluruh perintahnya? Yaitu dengan melaksanakan ibadah sholat dengan tepat waktu, melaksanakan ibadah dengan istiqomah. Itu merupakan bentuk kita bersyukur dengan tindakan, dengan anggota tubuh kita. Kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya mensyukuri nikmat Allah dari yang kecil hingga nikmat yang besar. Dan tanpa kita sadari, setiap hari kita telah dikelilingi oleh nikmat, tetapi kita telah dibutakan oleh hal-hal besar dan melupakan hal-hal sederhana yang saat ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kita dapat bernafas, kita dapat melihat dengan jelas, kita dapat berjalan, menggerakkan tangan dengan anggota tubuh kita yang lain, kita dapat melakukan berjalan, berlari. Maka itu adalah nikmat-nikmat sederhana yang Allah berikan kepada kita. Maka kita hendaklah bersyukur bagaimana nikmat itu telah tercurahkan kepada kita. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Maka dari itu sudah jelas dalam ayat itu dijelaskan bahwa kita sebagai manusia sudah tugas kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun nikmat itu. Adapun cara agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dijelaskan dalam hadis berikut yang berbunyi,
Maka pandanglah orang di bawahmu dalam masalah harta dan dunia. Janganlah engkau memandang orang di bawahmu dalam masalah ini. Dengan demikian, engkau tidak akan meremehkan nikmat yang aku berikan kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, syukur juga membawa dampak dan manfaat dalam kehidupan kita. Contohnya, kita dapat dijauhkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa mendapatkan pahala dan surganya Allah Subhanahu wa taala ketika kita dapat menerapkan rasa syukur dalam diri kita ini dengan baik. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.